Halo kawan BRIN, berjumpa dengan saya Luciana Sulistianingsih dalam program Kabar Kawasan. Melaporkan dari Grand Ballroom Gedung Widyagraha, Kawasan Sains dan Teknologi Sarwono Prawiroharjo, Jakarta. Acara peluncuran dan bedah buku Perdagangan Maritim Dunia Islam di Pantai Barat Sumatera abad 1 hingga 4 Hijriah atau abad 7 hingga 10 Masehi. Mari kita simak liputan lengkapnya. Arkeolog Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim dan Budaya Berkelanjutan BRIN, Eri Sudewo mengatakan, kolaborasi antara BRIN dan Sultanate Institute di Sumatera Utara berhasil membuka lembaran baru sejarah Islam di Nusantara. Riset intensif di situs Bongal membuktikan adanya peradaban Islam di abad ke-7 hingga ke-10 Masehi. Pada awalnya Sultanat mencari lokasi-lokasi yang jadi bukti persentuhan awal Islam di Aceh. Nah, baru belakangan bahwa di Pantai Barat Sumatera Utara ada satu situs baru yang potensial menjadi bukti adanya interaksi awal Nusantara dengan Islam. Fokus utama kajian kami adalah koin-koin yang menjadi petunjuk awal kehadiran Islam di Bongal dari masa Umayyah, dari abad ke-7 Masehi sampai koin zaman Abbasiyah. Kemudian ditunjang oleh hasil ekskavasi yang makin memperkuat bahwa memang situs Bongal itu pernah hidup antara abad ke-7 Masehi sampai ke-10 Masehi. Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN, Irfan Mahmud, menjelaskan bahwa kolaborasi riset antara BRIN dan Sultanate Institute menyajikan data baru yang membuktikan zaman keemasan maritim Nusantara terjadi pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi. Riset ini juga menunjukkan Nusantara kala itu sudah menjadi pemain kunci dalam jaringan perdagangan dan pengetahuan global. Data-data baru ini memperlihatkan bahwa 7 abad sebelumnya sudah ada zaman keemasan dalam perdagangan maritim di Nusantara. Bahwa ternyata Nusantara itu bukan sekedar destinasi sumber daya, tetapi juga telah ikut dalam satu jaringan industri, jaringan perdagangan, jaringan pengetahuan yang berkembang pada periode tersebut. Founder Sultanate Institute, Abu Bakar Said mengungkapkan, tantangan riset ini bukan hanya menemukan artefak, tapi juga mencari bukti dari catatan sejarah luar negeri. Berkat penelusuran literatur Tiongkok, India, dan Arab, ditemukanlah alasan dibalik ramainya situs Bongal. Bukan karena emas, melainkan karena komoditas unik seperti getah resin dari jenis pohon yang tidak ada di tempat lain. Bicara tentang geografi kawasan, kenapa di Bongal? Tidak ada sesuatu selain emas. Kita menemukan ternyata jenis habitat pohon-pohon yang ada di Pantai Barat Sumatera dan sekitarnya itu tidak ada di tempat lain. Bahwa Indonesia punya sebuah potensi sumber daya alam yang luar biasa sejak masa lampau. Guru Besar Ilmu Sejarah, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Jayat Burhanuddin menegaskan, temuan arkeologis dari situs Bongal melengkapi data historiografi dan memberikan pelajaran berharga, bahwa Indonesia sejak dulu sudah menjadi bangsa kosmopolit yang terbuka dan terlibat dalam arus global. Ini mewakili sebuah budaya kosmopolit yang terbuka ya, ramah dengan dunia luar, dan kita meng-create sesuatu yang baru untuk memperkaya zona lokal. Bahwa kita menjadi bagian dari sebuah arus perdagangan global di dunia internasional. Temuan situs Bongal ini tidak hanya mengisi kekosongan data sejarah, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang posisi strategis Nusantara di kancah global sejak ribuan tahun lalu. Demikian kabar kawasan kali ini. Nantikan update informasi mengenai riset dan inovasi lainnya dalam program Kabar Kawasan. Saya, Luciana Sulistianingsih, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.